Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu rahmat dan nikmatnya kepada kita, Allah memberi kita kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu, hadir di Raudhatun min Riyadil Jannah, di salah satu daripada taman surga. Tentunya hal ini sebagai perwujudan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim, karena tanpa menuntut ilmu, tanpa dasar ilmu, seorang tidak akan mungkin bisa memposisikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tugas utama seorang manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan menyongsong fajar Zulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah adalah salah satu daripada bulan haram yang Allah sebutkan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi dari kalian di bulan-bulan haram tersebut. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa menzalimi diri itu dilarang di semua waktu dan di semua tempat. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan bulan-bulan haram, penyebutan 4 bulan haram sebagai larangan untuk menzalimi diri sendiri. Bulan haram yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ketika seorang manusia menzalimi dirinya sendiri, maksudnya adalah di saat dia melanggar
konsensus daripada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia tidak melakukan yang diwajibkan dan melakukan apa yang diharamkan. Karena setiap perkara yang diharamkan oleh Allah pasti hal itu akan memudorotkan, akan membahayakan buat kehidupan umat manusia. Dan setiap perkara yang diwajibkan oleh Allah berarti hal itu akan bermanfaat buat kehidupan umat manusia. Oleh karena itu ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat Islam, itu adalah agama yang membimbing manusia agar dia bisa hidup dengan cara yang layak. Di dunia dia bisa hidup dengan cara yang layak dan tidak keluar dari tujuan penciptaan dia, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia melakukan kemaksiatan, sama artinya dia sedang melakukan perkara yang dapat membahayakan dirinya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang masalah takwa, Ubay bin Ka'ab menjawab, "Ama salakta tariqan dza syauqin?" Apakah Anda pernah menempuh jalan yang banyak duri-durinya? Lantas Umar berkata, "Na'am, pernah." Ubay kembali menjawab, menyatakan, "Fama fa'alta fiha?" Lantas apa yang kamu lakukan? Ketika Anda sedang menjalani, menempuh jalur yang banyak onak durinya, banyak hal-hal yang bisa melukai kaki, apa yang Anda lakukan? Umar menjawab, "Tasyammartu wajtahattu." Aku akan melangkah berhati-hati, jangan sampai menginjak benda yang jelas akan melukai dirinya sendiri. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Fadzalika taqwa. Itulah yang dikatakan orang yang bertakwa. Setiap kali dia menjalani kehidupannya, dia harus berhati-hati melangkah. Jangan sampai ketika dia melangkah, dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia melanggar perintah Allah, sama artinya dia dengan sengaja telah meletakkan kakinya di atas benda yang menusuk kakinya, dan itu akan menyakiti dirinya sendiri. Setiap kali dia melangkah tanpa melihat apa yang ada di bawah kakinya, setiap kali dia melangkah tanpa mengindahkan di mana kakinya akan dia letakkan, maka pasti dia akan menyakiti dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang bermaksiat, yang akan menyakiti dirinya sendiri. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, ketika seorang menyakiti dirinya sendiri dengan cara melanggar yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Walaupun sebagian orang ada yang merasa nikmat ketika dia melanggar perintah Allah, dia merasa sebuah kecanduan ketika dia melanggar perintah Allah. Ketahuilah, nikmat yang sedang dia dapati itu akan menjerumuskan dia pada malapetaka. Tidak ada seorang dokter pun yang mengatakan bahwasanya khamr itu baik. Tidak ada seorang dokter pun, ahli medis pun yang mengatakan bahwasanya rokok itu baik. Tetapi berapa banyak orang yang menyadari, mereka merasa enjoy dengan hal-hal seperti ini. Berapa banyak orang yang tahu bahwasanya narkoba itu menyengsarakan kehidupannya, tetapi masih dilakukan. Itulah orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, di bulan haram fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Yang notabene-nya bahwasanya seorang itu tidak boleh berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
Dengan artian tidak boleh dia buat maksiat di semua waktu dan di semua tempat, di semua bulan, tidak boleh. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram itu, maksudnya apa ikhwah? Maksudnya lebih dilarang lagi di bulan-bulan haram. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di antara bulan haram itu ada yang disebut dengan bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah bulan yang memiliki haji. Di mana bulan ini memiliki keistimewaan yang tidak didapati oleh bulan-bulan yang lain. Untuk menyongsong fajar Dzulhijjah ini, agar Dzulhijjah yang sedang kita raup itu ada manfaatnya bagi kita, menambah dekatnya diri kita kepada Allah dan menambah dekatnya kita kepada surganya Allah, kita harus berbekal ilmu. Karena ini adalah syariat yang menyuruh kita melakukan hal-hal penting dalam bulan Dzulhijjah. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyatakan bulan Dzulhijjah itu istimewa adalah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia memilih apa saja yang diistimewakannya. Dari 12 bulan Allah istimewakan ada 4 bulan haram. Dari sekian waktu Allah, dari sekian malam Allah istimewakan malam Lailatul Qadar. Dari semua tempat Allah istimewakan Makkah. Dari semua masjid Allah istimewakan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjid Aqsa. Ini semua Allah yang mengistimewakan, bukan manusia. Ya, bukan manusia. Beda halnya dengan agama-agama lain. Mereka yang mengistimewakan. Ulama mereka menyepakati bahwasanya ini istimewa. Ulama mereka menyepakati bahwasanya nabinya diangkat jadi Tuhan. Itu ulama-ulama mereka. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Yang istimewa adalah apa yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penilaian sesuatu itu istimewa dan tidak, standarnya, barometernya adalah Allah Subhanahu wa taala, Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita fahami. Dan untuk mengetahui hal itu semua, apa yang diistimewakan, harus belajar. Tidak bisa dengan zikir 3000 kali tiba-tiba tahu ilmunya. Tidak bisa ikhwah. Ya, para ulama terdahulu menyatakan al-ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. Ilmu itu kita dapati dengan cara belajar. Fikih bisa kita pahami dengan cara belajar. Ya, dengan cara belajar. Semua para ulama, para alim ulama, para a'immah, imam-imam kita, semuanya sampai pada derajat itu dengan cara belajar. Tidak ada dengan cara masuk ke lambu tiba-tiba jadi imam. Tidak ada. Dan itu nggak masuk akal. Tidak ada orang yang dirobeknya Al-Quran 2 lembar, direndamnya dalam air, diminumnya airnya, tiba-tiba dia hafal itu yang di 2 lembar itu. Tidak ada seperti itu, mencret ia. Islam itu agama logika, ikhwah. Anda mau pandai, belajar. Anda mau blow on, gak usah belajar. Sangat logika. Makanya mereka yang semangat belajar, semangat mengaji, dia lebih wawasannya lebih luas dibandingkan yang ngajinya spesial daurah misalnya. Apalagi setelah pandemi ini jarang-jarang daurah kan. Kalau daurah dulu ada sebulan sekali, kali ini 6 bulan sekali. Itulah pengajiannya. Demikian ikhwah. Dan itu berakibat pada iman seseorang. Oleh karena itu ikhwah, ya, ketika seorang ingin mendapat ilmu, dia harus belajar, dia harus cari itu ilmunya. Memang tinggal satu tingkat lagi, apa itu? Taufik dari Allah untuk mengamalkan ilmu itu. Ya. Tapi alhamdulillah dia sudah punya dasar. Dia sudah punya pijakan. Beda halnya orang-orang yang beramal tapi tak punya ilmu. Ini seperti orang Nasrani dia.
Demikian. Adapun yang ini, dia sudah punya ilmu, tinggal mengamalkan. Kalau nggak diamalkan, mirip Yahudi dia. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Baik. Ketika kita bicara tentang Dzulhijjah, apa saja keistimewaan Dzulhijjah? Salah satu sifat manusia, kalau nggak tahu istimewanya, nggak semangat kita mencarinya. Saya kira antum-antum yang sudah menikah, ketika memilih istri antum sekarang menjadi calon ibu daripada anak-anak antum, pasti antum memilih karena ada keistimewaan, ya kan? Iya. Antum juga udah. Apa istimewanya dulu? Pasti, ya. Walaupun mungkin di sana sini ada kurangannya, tapi ini yang prioritas, kan gitu. Ikhwah, ada keistimewaan sehingga kita pilih dia. Setelah pertimbangan ini dan ini, maka kita pilihlah dia. Dia juga seperti itu. Setelah pertimbangan ini dan ini, maka diterimanya lamaran antum. Manusia itu seperti itu. Segala gerak-geriknya, segala langkah tindak tanduknya itu selalu ada pertimbangan untung rugi, mudarat maslahat. Antum juga datang kemari pertimbangan untung rugi. Seandainya antum pedagang, pas jam 10 ada order, bang, abang jual ini ya? Iya. Aduh, saya mau order nih. Antum hitung-hitung, wah lumayan juga ini, 5 juta ini. Taib. Kalau antum dipilihkan, harus memilih antara 5 juta dengan datang ke Unimed, kira-kira pilih yang mana? Yang jujur lah, jujur. Pilih yang mana? Hah? 5 juta? Iya, itu wajar. Kenapa? Bahasanya Unimed Ahad depan juga masih ada. Kan gitu ikhwah. Itulah untung rugi namanya. Antum bawa istri antum ngaji di sini juga untung rugi. Daripada dia asik minta jalan keluar ke kebun binatang, mendingan saya bawa ngaji, gak minta lagi. Demikian ikhwah. Jadi ya daripada semua gerak-gerik kita itu ikhwah, selalu pertimbangannya untung rugi. Selalu itu pertimbangannya untung rugi. Oleh karena itu, barang siapa yang pertimbangan untung ruginya dunia, maka dia hanya dapat dunia. Barang siapa yang pertimbangan untung ruginya akhirat, yang dia dapat akhirat. Itu dia. Namun tetap hitungannya untung dan rugi. Demikian ikhwah. Antum yang saat ini merasa beruntung pas duduk, semenit kemudian datang telepon, mulailah pertimbangkan lagi kan. Adalah tunjuk tangan, maksudnya permisi, saya belum kasih izin, udah pergi duluan dia. Gitu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Taib. Ketika kita mengistimewakan bulan Dzulhijjah, apa dasar kita mengistimewakannya? Apa rupanya istimewanya bulan Dzulhijjah itu sehingga membuat kita semangat? Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa, Allah sebutkan apa keuntungan kita. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu ketika dia bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, beritahukan aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke surga. Kata Rasulullah, alaika bisyam. Kalau begitu kamu banyak-banyak puasa. Fa innahu la mithlalah. Gak ada yang sama seperti puasa. Gak ada. Maka semangatlah Abu Umamah Al-Bahili melaksanakan ibadah puasa. Demikian ikhwah. Dan demikian para sahabat yang lainnya. Selalu yang mereka inginkan gimana ya caranya supaya semakin dekat dengan surga dan semakin jauh dari api neraka. Bahkan ikhwah, iri mereka juga selalu pertimbangannya itu surga, selalu pertimbangannya akhirat. Itulah para sahabat. Ketika orang-orang miskin dari kalangan para sahabat iri dengan orang-orang kaya, bukan dikarenakan mereka punya baju mahal, bukan dikarenakan untanya unta merah, bukan dikarenakan rumahnya rumah indah, bukan. Yang membuat mereka iri adalah mereka bisa beramal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Sebagaimana hadis yang sudah masyhur yang antum ketahui. Itu ikhwah. Itu yang mereka nggak pernah iri dengan orang-orang kaya yang tak beramal. Lah ini sampah aja ini. Nggak iri mereka. Ya. Berapa banyak kan
kaum muslimin yang Masya Allah uangnya melimpah ruah, uangnya tak berseri, bolak-balik Indonesia Eropa, macam medan binji dibuatnya. Kemudian tak pernah singgah di tengah, yaitu ke Masjidil Haram. Tidak pernah dia umroh, tidak pernah dia haji. Masya Allah. Kita yang nggak punya duit kepingin kali umroh, pas punya duit lupa. Ada yang begitu. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, kita harus tahu apa yang harus kita kejar, apa keistimewaan yang kita kejar itu. Yang pertama, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin ashr. Wal fajr, demi fajar. Allah bersumpah dengan fajar. Manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, berarti dia sudah berbuat syirik. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang dia kehendaki, menunjukkan ini makhluk istimewa. Allah bersumpah dengan waktu, dan Allah bersumpah dengan detail waktunya. Wal asr, demi masa secara global. Dan Allah juga bersumpah dengan nama-nama waktunya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Apa lagi? Wal laili, demi malam. Menunjukkan bahwasanya ini istimewa. Dan di sini Allah mengatakan wal fajr, demi fajar. Walayalin asyar, dan demi malam yang 10. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan ayat ini, apa kata Ibnu Abbas? Yaitu walayal asyar hiya layali asyaradul hijjah, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Allah bersumpah dengan 10 hari ini. Walayalina asyr, demi 10 hari. Kenapa enggak 10 hari bulan-bulan yang lain? Kenapa tidak bersumpah dengan 10 hari bulan misalnya Sya'ban? Kenapa enggak bersumpah dengan 10 hari di awal bulan misalnya bulan apa lagi? Safar. Kenapa tidak? Kenapa harus ini? Karena ini menunjukkan satu hal yang istimewa yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Walayalin asyr. Wal fajar, ini demi fajar. Apakah semua fajar? Para ulama mentafsirkan fajar yang dimaksud adalah fajar di hari Idul Adha. Dan itu kan tanggal 10. Berarti termasuk dalam tanggal 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Demikian ikhwah. Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan fajar yang terbit pada hari Idul Fitri. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar yang terbit di Idul Adha. Berarti ini istimewa. Hari raya kaum muslimin seharusnya yang terbesar dan yang termeriah itu Idul Adha seharusnya. Demikian. Kalau Idul Fitri berapa hari kita haram makan? Hah? 1 hari. Tanggal 2 Syawal sudah bisa? Kita puasa? Sudah bisa. Tapi kita kan perasaannya masih raya. Itu dia. Belum puasa Pak? Belum. Berapa hari rayanya? Sebulan. Makanya susah kali memulai puasa Syawal itu. Perasaannya raya aja. Demikian ikhwah. 1 hari itu saja. Di tanggal 2-nya dia sudah bisa berpuasa. Tapi kalau Idul Adha berapa hari? 4, 10, 11, 12, 13. 4 hari haram berpuasa. Idul Fitri berapa lama kita takbiran? Dari mulai maghrib sampai ketika imam mau sholat Id. Kalau Idul Adha
Berapa hari ikhwah? Jauh kali berbedanya. Ya. Di tanggal 10, 11, 12, 13 sebelum maghrib antum boleh takbiran kapan saja. Lagi naik sepeda motor itu tanggal 12 naik sepeda motor. Allahu Akbar. Boleh, tidak harus habis sholat. Habis sholat boleh, tapi kalaupun antum lagi naik sepeda motor, Allahu Akbar, boleh, silahkan ikhwah. Antum sambil beli di pasar, di pajak suka rame. Berapa nih Bu harganya? Sekian. Allahu Akbar. Boleh. Takbir, kan takbir harus kuat, bukan dalam hati. Demikian ikhwah. Dan itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah istimewanya fajar di tanggal 10 dan itu di tanggal 1 sampai 10 termasuk dalam space waktu ini. Ikhwah azanillahu wa iyyakum. Kemudian ya. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah dia menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang sudah diketahui. Ibnu Abbas menyatakan ayyamal ma'lumat ayyamil asyarah. Yang dimaksud dengan hari-hari yang sudah diketahui itu maksudnya 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, apa istimewanya bulan Dzulhijjah, terutama di 10 di awal bulan Dzulhijjah, yaitu beramal soleh. Beramal soleh di awal bulan Dzulhijjah itu istimewa dibandingkan di hari-hari yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabba ilaihi minal 'amali fihinna min hadhihi ayyamil 'asharah." Tidak ada satu amalan soleh pun yang sangat agung di sisi Allah dan sangat dicintai oleh Allah melebihi amalan soleh di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Yang keempat kan? Yang keempat, di 10 hari bulan Dzulhijjah itu ikhwah, ya, di 10 hari bulan Dzulhijjah itu ada hari yang disebut dengan hari tarwiyah. Para mufassirin ada yang menyebutkan wal fajr, demi waktu fajar, walayalin asyr, demi 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Apa kelanjutan ayat ketiga? Wal fajr walayalin asyr, wasyafi'i wal watar. Wasyaf'i wal watar. Syafa' itu kan artinya genap. Watar artinya ganjil. Bukan watar bahasa Inggris ya. Watar artinya genap. Watar artinya ganjil. Sebagian mufassirin mengatakan wasyaf'i wal watar, yaitu yang di tanggal genap, maksudnya adalah hari tarwiyah. Ya, hari tarwiyah. Tanggal berapa hari tarwiyah? Tanggal 8. Dikatakan hari tarwiyah karena pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat berkumpul di daerah di Mina. Di hari itulah persiapan bekal untuk esok harinya wukuf di Arafah dan untuk bekal pelaksanaan haji. Tarwiyah artinya memberikan minum, persediaan minum, memberikan minum unta. Itulah hari tarwiyah. Tapi memang sayangnya kalau jamaah haji Indonesia yang reguler, mereka tidak ada melaksanakan hari tarwiyah ini. Ya, mereka langsung di tanggal 8 tuh langsung ke Arafah. Jadi malam tanggal 9 sudah langsung ke Arafah. Hanya haji-haji yang plus, haji-haji yang furoda, ya, mereka punya
koordinasi sendiri, atau sebahagian yang hajinya haji reguler yang tanazul, artinya mereka mau keluar lepas dari jamaah, mereka tanggal 8 itu sudah pergi ke Mina. Demikian. Umrohnya pakai ihram di hotel, pergi ke Mina. Besoknya baru pergi ke Arafah tanggal 9-nya. Jadi hari tarwiyah itu disebut dengan wasyafa'. Wal watar, yani maksud wal watar adalah hari yang genap, hari yang ganjil. Ya. Hari yang ganjil. Hari yang ganjil ini apa? Tanggal 9-nya, yaitu hari Arafah, di mana saat itu Allah Subhanahu wa taala membanggakan umat manusia yang ada di Arafah, yang meminta keampunan dari Allah, berzikir kepada Allah. Allah banggakan mereka itu semua di hadapan seluruh penduduk langit. Tengok itu hambaku. Demikian ikhwah, di Arafah. Ya, ingat, hanya yang di Arafah. Yang di Medan enggak. Yang di pesantren Darul Arafah juga enggak. Ya. Hanya yang di padang Arafah dan yang sedang wukuf. Yang sedang wukuf. Adapun yang cleaning service, dia sana untuk bekerja, tidak sedang berihram, ya, enggak termasuk. Hanya yang sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi wasyafi'i wal watar dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari tarwiyah tanggal 8, hari wukuf tanggal 9. Dan itu masih dalam antara 1 dan 10. Dan itu di bulan Dzulhijjah. Selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Udah keberapa? 5. Berikutnya ikhwah, anna fiha faridatul hajj alladhi huwa ruknul khamis min arkanil Islam. Di bulan itu juga ada ibadah haji. Tidak boleh haji di luar dari bulan haji. Para ulama kita menyatakan bulan haji itu dimulai dari Syawal. Ya. Dimulai dari Syawal. Puncaknya Dzulhijjah. Pangkalnya di bulan Syawal. Apa maksudnya? Seorang kalau melaksanakan haji tamattu, mereka begitu berangkat dari negara mereka, ya, mereka sudah niatnya untuk berihram. Ketika sampai di miqat, mereka sudah berihram, ya, dan ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Setelah selesai umroh kan mudah, ikhwah. Umroh, tawaf, sa'i, tahlul, sambil pakai pakaian ihram. Selesai. Setelah itu tahallul. Kemudian tinggal menunggu pelaksanaan haji di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau dia bulan Syawal masuk ke Saudi sudah umroh, ya tunggulah nanti berapa lagi? Syawal, Sya'ban, Dzulqa'dah. Tapi dimulainya Syawal. Bagi yang memulainya di bulan Ramadan, gak sah. Jadi awal umroh itu di bulan Syawal. Makanya pemerintah Saudi di bulan Syawal itu mulai bersih-bersih dia. Bersih-bersih dari orang-orang yang umroh, ya, khusus untuk orang-orang yang haji tinggal. Demikian ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Itulah haji dan puncaknya yaitu di bulan Dzulhijjah. Kemudian apa lagi ikhwah? Di bulan Dzulhijjah itu juga ada Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu hari berkurban. Selanjutnya, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Di bulan Dzulhijjah itu juga, yaitu di mana 10 hari di bulan Dzulhijjah itu sebagian ulama mengatakan hari yang lebih afdol daripada 10 hari di akhir Ramadan. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah lebih afdol ketimbang 10 hari di akhir bulan Ramadan.
Apa alasannya? Bukankah di 10 hari di akhir bulan Ramadan ada apa? Lailatul Qadar, ya kan? Rasulullah kan beliau semakin semangat di 10 terakhir itu untuk mencari Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar itu berapa hari? Berapa malam? Lailatul Qadarnya berapa malam? Hanya 1. Tapi nyarinya 10 hari di akhir. Taib. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Berapa hari? 10-10-nya. Ya. 10-10-nya. Yaitu hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai, mencintai, mengagungkan orang-orang yang beramal soleh. Itu semuanya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tidak hanya malam-malam. Ya. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Selanjutnya, itu saja. Ya. Kita lihat di sini apa kata Ibnu Taimiyah. Waqad su'ila an asyar Dzulhijjah ala asyar al-awakhir min Ramadan ayyuhuma afdal. Ibnu Taimiyah ditanya, mana lebih afdal? 10 terakhir Ramadan atau 10 terakhir Dzulhijjah? Fa ajaba ayyam al-asyar Dzulhijjah afdal min ayyamil asyar Ramadan. Sungguh 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama, lebih afdal ketimbang 10 hari di akhir bulan Ramadan. Wa layalil asyar awakhir min Ramadan afdalu min layal asyar Dzulhijjah. Tapi 10 malam di akhir bulan Ramadan lebih afdal ketimbang 10 malam di awal Dzulhijjah. Nanti saya ulangi. Ibnu Taimiyah ketika ditanya mana lebih afdal, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ataukah 10 hari di akhir bulan Ramadan, beliau menjawabnya rinci. 10 hari siangnya Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah lebih afdal ketimbang 10 hari di siangnya Ramadan. Namun malamnya, kata Ibnu Taimiyah, malamnya 10 hari di akhir Ramadan, malam di akhir Ramadan itu lebih baik ketimbang 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Itu dia. Jadi siangnya lebih afdal asyara Dzulhijjah, malamnya lebih afdal asyara Ramadan. Itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik, selanjutnya ikhwah azani Allah wa iyyakum. Amalan apa saja yang disyariatkan? Ya, amalan apa sajakah yang disyariatkan? Ikhwah azani Allah wa iyyakum, seperti yang sudah kita singgung tadi, ya, bahwasanya yang pertama, seluruh amalan soleh disyariatkan, ditingkatkan. Semua yang namanya amalan soleh, ingat, yang namanya amalan soleh adalah amalan yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah nanti di hari akhirat, falyamal 'amalan shalihan. Hendaklah dia beramal soleh. Apa kata Ibnu Katsir? Yaitu amalan yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah amalan soleh namanya. Itu belum lagi yang namanya ikhlas. Ya, kalau tambah ikhlas itu syarat diterimanya amalan. Tapi yang ada dalilnya, seorang yang melakukan amalan soleh, ya, dia cukup syaratnya ada dasarnya. Tapi kalau dia ingin amalan solehnya diterima, maka harus ikhlas. Ikhwah ya, bisa dipahami ya perbedaannya. Taib. Makanya ikhwah, amalan soleh ketika kita lakukan harus ada dasarnya. Makanya kalau ada yang berpuasa di hari tarwiyah, pernah dengar nggak? Berpuasa di hari tarwiyah dengan niat keyakinan bahwasanya disunnahkan puasa di tanggal 8 hari tarwiyah, maka ini bukan amalan soleh. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang sahih berpuasa khusus di tanggal 8 Dzulhijjah. Demikian.
Khusus untuk puasa nanti kita bahas khusus. Itu contohnya. Ya, contohnya. Baik. Ada orang yang berkurban di tanggal 5. Amalan soleh enggak? Hah? Enggak. Jadi enggak sah sembelihannya. Hah? Enggak sah sembelihannya. Bid'ah nih Bapak ini. Ini sapi bid'ah nih gitu. Sembelihannya sah, tapi dia tidak dalam kategori berkurban. Karena apa? Belum masuk waktunya. Jadi sapinya boleh dimakan? Boleh, silahkan. Bagi saya sedikit. Demikian, sapinya sah dimakan, halal. Demikian, tapi tidak atas nama kurban. Sama seperti tadi itu. Sebenarnya secara umum kita itu disunnahkan untuk beramal soleh. Puasa itu termasuk amal soleh. Tapi ketika dikhususkan 8 Dzulhijjahnya khusus dia, ini perlu dalil. Demikian ikhwah. Jadi intinya bahwasanya semua amalan soleh disyariatkan dilakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Semua amalan soleh, apakah itu ibadah ataukah berbakti kepada orang tua, ikhwah, menambah uang belanja 20% termasuk amalan soleh enggak? Bu, amalan soleh enggak Bu? Tuh, amalan soleh katanya. Betul enggak amalan soleh itu? Enggak ada yang berani jawab. Itu termasuk amalan soleh ikhwah. Makanya 10 hari di awal bulan Hijjah naikkan sedikit uang belanjanya. Demikian ikhwah. Kata Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinar anfaqtahu fi raqabah, wa dinar anfaqtahu al masakin, wa dinar anfaqtahu ala ahli khairun, wa dinar anfaqtahu li ahlihi li ahlik ala ahlik khairun. 1 dinar engkau berikan untuk jihad perang fi sabilillah. 1 dinar engkau berikan untuk orang miskin. 1 dinar engkau berikan untuk membebaskan seorang hamba. Dan 1 dinar, 1 kepeng dinar kamu berikan kepada keluargamu. Sungguh 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu itu lebih besar pahalanya. Apalagi di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kok termenung antum? Kenapa? Ya kalau nggak sanggup jangan naikkan. Itu ikhwah. Termasuk amalan soleh. Demikian ikhwah. Ibu-ibu juga begitu. 10 hari di awal Dzulhijjah, masya Allah, servis habis-habisan untuk suaminya. Biasanya sarapan periuk bang. Demikian. Dek, anduk mana? Lemari. Kaos kaki ambil sendiri bang, abang kan udah besar. Demikian. Ya. 10 hari di awal bulan Hijjah, masya Allah. Begitu mau mandi, air panas, air hangat sudah tersedia. Masya Allah kan? Mantap nih mak-mak kalau begini. Jangan uang belanja aja yang diingatnya. Demikian, servis ikhwah ditingkatkan. Karena itu ibadah mereka ikhwah. Bukankah Rasulullah katakan, "Unzuri aina anti fihi fa innahu jannatuki wa naruki." Perhatikan di mana posisimu terhadap suamimu, karena suamimu itu adalah surga dan nerakamu. 10 hari di awal bulan Hijjah tingkatkan servis. Masya Allah. Ya kan? Kasur begitu pulang ada bunga-bunga mawar. Wih, masya Allah. Ya. Gak apa-apa kalau bunga-bunga mawar yang bekas-bekas itu papan nama, ya kan? Yang lepas-lepas itu kutipin misalnya. Tapi begitu ikhwah, itu juga termasuk amalan soleh. Berbakti kepada orang tua, amalan soleh. Apa saja yang kebaikan-kebaikan itu ditingkatkan di 10 hari di awal bulan Hijjah, karena hal itu lebih dicintai Allah, lebih agung di sisi Allah ketimbang amalan soleh di luar itu. Secara global seluruh amalan kebaikan, seluruh amalan soleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilakukan di 10 hari awal bulan Hijjah ketimbang hari-hari yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua ikhwah, rahimanallah wa iyyakum, taubat. Ya. Afwan, bukan yang kedua. Adanya amalan soleh khusus. Ya, kita sebutkan amalan soleh khusus yang memang sangat ditekankan di 10 hari di awal bulan Hijjah. Yang pertama yaitu taubat.
Ikhwah rahimani Allah wa ikum. Kenapa harus taubat? Karena gimana ya? Taubat ini ikhwah itu merupakan kunci diterimanya amalan kita. Ya. Taubat merupakan kunci diterimanya amalan kita. Sebab kalau maksiat kita banyak, itu bisa membuat amalan kita itu menjadi tak diterima. Bukankah Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa saja. Kalau dia banyak maksiatnya, kan bukan bertakwa namanya. Ya. Sementara takwa tadi apa definisinya yang disebutkan Ubay bin Ka'ab kepada Umar? Yaitu ibaratnya orang yang sedang melangkah dan hati-hati dalam melangkahkan kakinya. Jangan sampai dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan takwa. Ya. Itulah yang dikatakan takwa. Kalau dia tidak tobat dari maksiatnya, yang ini yang membuat dikhawatirkan amalannya tidak menjadi istimewa. Seharusnya kalau dia sholat di 10 hari di awal Dzulhijjah lebih besar pahalanya ketimbang di hari-hari yang lain, tapi karena banyak maksiatnya nggak jadi lebih afdol. Demikian ikhwah. Contohnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan tentang seorang yang safarnya jauh. Ar-rajul yutilus safar. Seorang laki-laki yang safarnya jauh. Ya. Sementara Rasulullah katakan, salah satu da'wati la turad, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Da'watul musafir, doanya orang musafir, wa da'watul madzlum, doa orang yang terzalimi, wa da'watul walid ala walidihi liwalidihi, dan doanya orang tua untuk anaknya. Makbul. 3 ini tidak akan ditolak. Makanya ikhwah, kalau antum masih punya orang tua, ya, sering-sering minta doa mereka. Walaupun antum sudah tua, tapi masih punya orang tua, minta doa mereka. Antum mau bertugas misalnya, telepon mak, assalamualaikum mak, besok saya mau ada tugas, doakan ya mak ya, semoga lancar. Minta doa. Demikian. Antum mau usaha, mak saya dibawa buat usaha baru, doakan mak ya semoga sukses. Minta doa dari orang tua. Ikhwah, itu kunci sukses seorang anak Adam. Ya, antum jangan malu-malu. Kalau minta doa itu jangan malu-malu. Yang malu itu kalau minta duit. Udah segini jenggotnya, masih minta duit juga sama orang tuanya. Ya, kalau minta doa itu jangan malu-malu. Minta ke bapak kita, minta ke emak kita, sering minta, cuman doa. Orang tua kita dimintain doa, ikhwah. Apa pernah? Si minta doa aja kau ini. Ada yang begitu? Enggak pernah kan? Enggak pernah. Senang mereka dimintain doa, ikhwah. Ya, senang. Apa ada orang tua? Kau minta doa supaya sukses. Sudah sukses kok diam-diam aja gitu, ada? Enggak kan? Enggak, ikhwah. Demikian. Itulah orang tua. Makanya sering-sering minta doa. Taib. Doa seorang musafir. Ini orang tadi, yang hadis yang dari Abu Hurairah tadi, rajul yutirus safar, seorang yang safarnya jauh. Artinya dia dalam keadaan musafir. Musafir itu doanya makbul. Makanya kalau antum sedang pergi kemana, sedang safar, cobalah berdoa. Dan Masya Allah, di saat safar itu pula kita malas doa, ya kan? Antum naik pesawat, lebih tertarik LCD yang ada di belakang jok kursi itu ketimbang berdoa. Tengok film Scooby-Doo. Lebih tertarik itu ketimbang doa, padahal tuh semasa safar itu doanya makbul luar biasa, ikhwan. Tapi entah kenapa kita rasakan sendiri, ketika safar malas doa, enaknya tidur makan, apalagi antum bawa istri, Masya Allah, bontotnya itu luar biasa. Ya, demikian. Lebih banyak bontot dia ketimbang yang sorong-sorong di pesawat itu. Tapi begitulah kondisinya, ikhwah. Padahal kita harus juga perhatikan doa. Nah, orang ini musafir. Yutilus safar. Asy'atha wa aghbar. Asy'atha itu bajunya kusut, aghbar rambutnya berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama,
dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rob, ya Rob. Dia memanggil Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat tangan ke langit ini juga salah satu akhlak dalam berdoa, dan itu penyebab makbulnya doa. Kemudian kalimat ya Rob, ya Rob, ya Rob itu kan memanggil nama Allah. Itu juga penyebab makbulnya doa. Tapi permasalahannya, walakin mat'amum haram, makannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya juga haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia isi benda-benda ke dalam perut yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, tobat itu sangat penting. Ketika kita mulai menseriuskan sebuah amalan, tobat dulu dari kesalahan-kesalahan kita. Apalagi dia berupa dosa besar. Dia harus tobat dari dosa-dosa besar tersebut. Syarat tobat dari dosa besar apa, Pak Ikhwah? Pertama, ikhlas. Ya, ada orang tobat karena nggak ikhlas, karena kawannya tobat, segan awak nggak tobat. Tobat juga lah, nggak ikhlas. Ya, padahal tobat harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak begitu? Ada, ikhwah, bukan nggak ada. Ya. Kedua, harus menghentikan perbuatan dosa tersebut. Nggak boleh dia katakan saya tobat lah dari ini, tobat. Tapi nantilah, nggak bisa nanti, belum tobat berarti. Dia harus hentikan. Yang ketiga, tidak ada niatan sedikit pun untuk mengulangi lagi. Itu dia. Tidak ada niatan sedikit pun untuk mengulangi lagi. Udah berapa tadi? Ikhlas, apa lagi? Menghentikan. Ketiga, tidak ada niat untuk mengulangi lagi. Yang keempat, harus ada rasa nyesal. An-nadam terus ada. Kalau ada orang tobat tapi di hatinya nggak ada nyesal, itu belum tobat nasuhah. Ya. Nyesal itu begini, ikhwah, menyesal. Misalnya antum sedang punya anak lasa misalnya. Ya, aktif dia. Biasanya rumah antum ada pagar supaya anak-anak yang kecil yang lasa ini tidak keluar rumah gitu kan. Ketika itu antum melihat anak antum ini menuju pintu rumah antum, begitu keluar langsung jalan. Dia ke pintu. Oh, tapi ini ada SMS, ada WA. Ada order. Begitu order, bluk. Anaknya ketabrak dump truck. Padahal tadi dia sudah lihat anaknya menuju jalan. Tapi gara-gara order, inilah order nih kadang-kadang. Ya. Dia mendahulukan order. Anaknya dia tahu. Ternyata la haula wala quwata illa billah, anaknya ketabrak mobil. Kemudian cacat, kakinya dua-dua lumpuh sampai besar. Kira-kira ketika dia melihat anaknya, kaki anaknya itu gimana? Masya Allah. Saya ada teman ikhwah, ya, entah kenapa ada sakit di tangannya. Dia bukan nggak punya uang untuk mengobatkan, tapi karena sibuk sekali kerjanya, akhirnya nanti hingga akhirnya kronis, akhirnya perkembangan tangan anaknya tidak berkembang, kecil tangannya. Jadi setiap kali tengok anaknya, tangannya itu kecil, menyesali. Itu yang namanya menyesal. Jadi sekedar menghentikan tak menyesal, itu bukan taubat nasuhah. Demikian ikhwah, itu bukan taubat nasuhah. Misalnya ada lagi orang yang mengorder dagangan antum, ya, kita bertemu ya jam 11. Oke, jam 11. Ternyata antum terlambat 10 menit, akhirnya dia pergi. Padahal ordernya sampai 10 juta. Antum terlambat 2 menit, dia udah pergi. Menyesal nggak kira-kira? Bisa menyesal. Ya, itu namanya menyesal. Makanya taubat itu harus ada penyesalan. Berapa itu? Udah 4. Yang kelima ini kalau dia kaitannya dengan hak orang. Kalau seandainya ada utang yang belum dia pulangkan sementara sudah sampai waktunya dibayar, bayar.
Kalau dia pernah dulu nembak bakwan di sekolahnya, pulangkan. Iya, nembak bakwan. Beli 1, ngambil 3, pulangkan. Demikian ikhwah, yang senyum-senyum pengalaman sepertinya. Pulangkan, karena itu uang orang, barang orang, pulangkan. Demikian ikhwah, itu namanya taubat. Ya, yang pertama harus taubat. Yang kedua ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yaitu zikir. Zikir ini memang istimewa. Ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan zikir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah, ma min ayyamin a'dhamu indallahi, tidak ada satu hari pun yang paling agung di sisi Allah, wala ahabba ilaihi, dan tidak ada yang paling dicintai oleh Allah, ala amalu fihinna, yaitu jika seorang hamba beramal pada hari tersebut, min hadhi ayyamil asyara, dari hari-hari yang 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Fa'akthiru finna bit takbir, minat takbir, maka perbanyaklah takbir, wat tahlil, dan tahlil itu la ilaha illallah, wat tahmid, dan ucapan alhamdulillah. Dari hadis ini ada para ulama yang menyebutkan bahwasanya takbiran itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Ini kan takbir, tahlil, dan tahmid, kan itu ya. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd, kan 3 dia. Ya kan? Takbir, tahlil, dan tahmid. Demikian ikhwah. Dengan hadis ini ada yang menyebutkan bahwa takbiran itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Intinya perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai disebutkan secara khusus, ya, disebutkan secara khusus. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, selanjutnya yaitu puasa, ya, berpuasa. Ikhwah, mengenai berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an yaumil Arafah, beliau ditanya tentang hari Arafah. Kemudian faqala tukaffiru sanata madhiyah wal baqiyah, puasa di hari Arafah dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya, jadi 2 tahun. Khusus untuk tanggal 9 Dzulhijjah, dan ini untuk yang tidak sedang haji. Untuk yang tidak sedang haji itu tanggal khusus, ya, tanggal khusus. Adapun puasa sunnah dari tanggal 1 sampai 9-nya, ya, itu bagaimana ikhwah? Karena hadis yang tadi kita sebutkan, tidak ada satu amalan pun yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan soleh di 10 hari di awal bulan Hijjah, maka puasa termasuk, puasa sunnah termasuk. Jadi disyariatkan bagi seorang muslim yang memang ingin berpuasa, memperbanyak amalan puasa, berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9, dan tanggal 9 itu puncaknya. Karena tanggal 9 ini khusus, dia memang ada dalil khusus. Tapi yang 1 sampai 8 semuanya berdasarkan dalil umum, yaitu amalan soleh. Demikian ikhwah. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah melaksanakan puasa Dzulhijjah dari 1 sampai 9, para ulama berbeda pendapat tentang masalah itu. Ada yang menyebutkan dhaif, ada yang menyebutkan sahih, ya. Namun intinya kita bisa beramal dengan hadis yang umum. Tanggal 10-nya bagaimana? Disunahkan enggak puasanya? Karena termasuk 10 hari. Enggak, kenapa? Itu malah haram hukumnya tanggal 10. Iya kan? Enggak. Haram enggak tanggal 10 Pak puasa? Kenapa? Itu hari raya Bang. Tanggal 10 itu Idul Adha itu tanggal 10. Jadi sampai tanggal 9. Namun intinya bahwasanya puasa sunnah itu anak siapa itu? Tuh, menjerit.
Oh, nggak ada yang punya ya. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 disunnahkan untuk berpuasa, hanya yang khusus tanggal 9-nya. Jadi kalaupun antum tidak bisa puasa 1 sampai 8, ya sudah, perhatikan tanggal 9-nya. Di mana keutamaannya dihapuskan 1 hari 1 tahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Kemudian amal khusus lainnya apa? Ikhwah, nomor berapa? 4. Haji dan umroh. Ya, ini tidak ada di hari yang lain. Hanya ada di bulan Dzulhijjah. Yang dimulai seperti yang kita katakan tadi, mulai dari hari tarwiyah, itu hukumnya sunnah. Ya, bermalam di Mina, di hari tarwiyah di Mina. Kemudian besoknya tanggal 9, ya, besoknya tanggal 9 berangkatlah setelah matahari terbit ke Padang Arafah dan dimulailah wukuf di sana mulai dari tergelincirnya matahari zuhur, ya, sampai matahari terbenam, dan dia jamak takdim zuhur dan asar di Padang Arafah. Masih tanggal 9, ya. Kemudian ketika matahari terbenam berarti sudah masuk tanggal 10, ya kan? Karena kan maghrib di situ pergantian tanggal. Begitu matahari terbenam berarti sudah masuk tanggal 10. Mereka bergerak ke Muzdalifah dan bermalam di Muzdalifah. Ngambil batulah di sana untuk melontar besok harinya. Bermalam di Muzdalifah. Di situ mereka sholat maghrib dan sholat isya jamak takhir. Bermalamlah di sana 1 malam. Ya. Kemudian hingga sholat subuh. Selesai sholat subuh, sebelum matahari terbit, mereka bergerak kembali balik ke Mina. Ya, kembali ke Mina. Di tanggal berapanya nih? 10. Disitulah ikhwah ada melontar, ada tawaf ifadah, ya, ada yang menyembelih. Tanggal 10-nya merupakan puncak daripada pelaksanaan ibadah haji. Yang mau melontar duluan silahkan, yang mau tawaf dulu silahkan, ya, boleh, silahkan mau pilih. Ketika dia melontar, berapa jumrah yang dilontar? Tanggal 10? Waji? Oh, waji. Lupa waji. Hanya 1, yaitu jumrah Aqobah yang dekat dengan Mekah. Taib. Dan itu dilakukan setelah tergelincir matahari. Hari ketiga, hari 11, 12, 13-nya barulah melontar 3 jumrah. Jumratul Sughra, Wusta dan Aqobah, 3 hari. Kalau dia mau pulang ke Mekah silahkan, mau nafar awal di tanggal 12-nya sebelum matahari terbenam dia balik ke Mekah. Kalau dia mau nafar sani dia tunggu besok tanggal 13-nya. Sebelum tanggal 13, di tanggal 13-nya itu sebelum matahari terbenam dia sudah balik ke Mekah. Itu nafar sani. Demikian ikhwah, ya. Dan untuk tawaf ifadahnya, jika mereka yang belum sempat, dia boleh melakukan tawaf ifadahnya ketika dia balik ke Mekah, dan dilakukan yang penting di tanggal Dzulhijjahnya, di bulan Dzulhijjah. Adapun tawaf wada'nya dia lakukan ketika dia mau meninggalkan kota Mekah. Demikian ikhwah, mudah. Ya, mudah, tetapi banyak yang nakut-nakutkan, ditakut-takutkan. Bayangkan ikhwah, jamaah haji, pembimbingnya memberi doanya segini nih, segini tebal bukunya. Ini Bu ya, hafal. Apa nggak mules dia nengoknya? Mules ikhwah. Padahal nggak ada doa yang khusus, nggak ada doa yang khusus. Pokoknya dia gerak saja. Paling yang pertama lah, labbaik Allahumma hajjan gitu, selesai. Setelah itu nggak usah baca, nggak apa-apa. Atau dia baca doa yang biasa-biasa saja. Tidak ada doa khusus. Jadi kalau dikasih doa segini, masya Allah itu. Belum lagi diberikan niat. Sengaja aku sholat zuhur, jamak qashar, takdim. Coba gimana ingatnya itu? Apa enggak membuat nenek-nenek, kakek-kakek mules itu semua? Aku niat zuhur, jamak, takdim, qashar, begitu kan? Imaman, makmuman, ada lagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ikhwah, kenapa kita susah-susahkan haji itu? Ada lagi ketika melontar di tanggal 10 itu ditakut-takutkan. Bu, ini rapat Bu. Ikhwah, kenapa rupanya rapat? Ikhwah, yang terjadi
adanya banyak yang terbunuh itu gara-gara mereka tidak mengikuti peraturan pemerintah Saudi. Sudah jelas dilarang masuk mereka. Akhirnya bertemu dengan dua arus, ya mati di situ. Sepadat-padatnya ikhwah, sepadat-padatnya kalau satu arah ya sudah ikuti aja. Lenggangnya jalur orang yang padat, ikut aja. Tapi ketika antum balik arah ya sudahlah dipijak orang. Ikuti saja jalurnya. Jangan takut, enggak ada yang sulit, enggak ada yang sulit. Demikian ikhwah, ya. Masa ada ibadah yang rumit? Enggak ada ibadah yang rumit. Yang penting jaga kesehatan. Itu dia. Kita juga Masya Allah di negara kita makan diurus. Ada ada snacknya buah-buahan lagi. Cuman WC itu yang ngantri. Demikian ikhwah, ya. Selebihnya Masya Allah diurus semua ikhwah. Dibandingkan aja negara-negara yang nggak diurus negaranya. Akhirnya tidurlah di emperan-emperan. Kadang-kadang datang polisi diusir lagi mereka. Itu dia, kita Masya Allah disediakan, ya, kemah disediakan. Di Mina itu udah pakai AC. Demikian nikmat ikhwah. Jadi nggak ada yang susah, ya, nggak ada yang susah. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Kadang-kadang ada pembimbing-pembimbing ini yang cari kesempatan dia nakut-nakuti mak-mak yang sudah tua. Bu, rame kali bu. Jadi gimana Ustaz? Udahlah, wakilkan saja 150 real. Dia ngasih 150 real. Maka pembimbingnya pun ngambil berapa? Hampir 50 batu. Kenapa? Bawa list dia untuk fulan. Ya Allah, ini fulan. 1, 2, 3, begitu. Niat fulan lagi, 1, 2, 3. Pokoknya borongan lah pokoknya. Demikian, ya. Jadi bisnis jadinya ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Ini enggak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Boleh diwakilkan tapi bukan untuk bisnis. Itulah ikhwah azinallah wa iyyakum, itu haji. Mudah insyaallah, mudah. Yang penting antum sudah daftar. Itu aja. Daftar, insyaallah kalau sudah tiba waktunya insyaallah mudah. Ya. Tapi itu dia 40 tahun kalau sekarang. 40 tahun. Kemudian apa lagi ikhwah rahimanallah wa iyyakum? Ya, barulah kemudian berkurban. Ya, itu kan khusus nih, kurban. Tidak ada di yang lain. Kemudian terkhusus untuk yang berkurban. Terkhusus untuk yang berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ummu Salamah, beliau mengatakan, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyamsik min sya'rihi wa asfarihi." Apabila salah seorang kan mau berkurban dan sudah dia lihat hilal Dzulhijjah, maka jangan dia potong rambut dan kukunya. Berarti sejak tanggal 1. Ini khusus yang berkurban. Makanya ikhwah, antum perhatikan, ini tanggal berapa ini Zulqa'dahnya? Perkiraan saya sekitar mungkin Jumat yang akan datang itu tanggal 1. Perkiraan. Ya, tunggu saja di pengumumannya. Tanggal 1 Jumat depan. Artinya bagaimana ikhwah? Khusus untuk para ikhwah yang berkurban, ya. Coba perhatikan tanggal ini. Kalau bisa ditandain tuh. Supaya apa? Dia punya prepare sebelumnya. Dia bisa di Zulqa'dahnya dia sudah cukur-cukur, ada bulu-bulu yang panjang sudah dibersihkan, ya. Jangan sampai nanti dia berkurban, begitu masuk Dzulhijjah, bulu hidung sudah melewati bibir. Tambah 10 lagi, apa enggak lewat bibir bawah jadinya? Kan jadi kotor, kuku sudah panjang, sudah hitam-hitam, mau gunting 1 Dzulhijjah, dibiarkan lagi 10 hari. Karena ikhwah perlu antum ketahui, dalam hadis disebutkan, fala ya'khudhanna min sya'ri wa azfari, jangan sekali-sekali dia potong rambut dan tangannya. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang antara haram dengan makruh. Bukan sepakat makruh, enggak. Antara haram dengan makruh. Seandainya itu haram, berdosa dia untuk gunting rambut dan kukunya. Itu ikhwah. Kan mendingan kita prepare kan sebelum itu. Tandain tuh. Jadi kita bisa melaksanakan. Kalau kita sudah laksanakan tidak ada khilafiyah. Yang ada khilafiyahnya itu mereka yang gunting kuku, mencukur bulu kemaluan ataupun menggunting rambutnya. Itu hukumnya antara haram dengan makruh. Ingat. Seandainya itu haram, berdosa itu orang. Itu ibarat orang yang sedang berihram, ya kan? Menggunting kukunya misalnya. Ustadz, saya cari yang makruh aja lah ya, biar bisa dipotong-potong. Ya nggak begitu cara memilih hukum.
Sampai kapan dia boleh memotongnya? Hatta yudahi, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Kalau dia menyembelih hewan kurbannya tanggal 11, mungkin di masjid itu banyak hewan kurbannya. Lembu dia disembelih di tanggal 11, maka setelah disembelih tanggal 11 itu baru dia boleh cukur-cukur. Jadi bukan hanya pahala kurbannya, tapi pahala cukur-cukurnya juga dia dapati. Itu ikhwah. Jadi semakin sempurnalah pahala kurbannya. Seperti orang yang sedang tahallul, gitulah kira-kira. Ya. Satu lagi, fala ya'khudanna min jildihi, jangan dia kupas-kupas kulitnya. Jadi kalau antum yang punya kaki yang kasar, sering kupas-kupas, ya kan? Atau punya bekas bisul kan ada kulit arinya tuh. Biasanya kan enak tuh kita kupas-kupas, ya kan? Nah, maka jangan. Perhatian ikhwah. Khusus untuk yang berkorban. Demikian. Adapun istri yang berkorban, anaknya nggak termasuk dalam masalah ini. Ikhwah, itulah beberapa hal yang penting yang harus kita fahami terkait dengan bulan Dzulhijjah. Ada amalannya secara umum dan ada juga amalan yang secara khusus. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Masih kering di sini ya. Oh, Masya Allah, sudah hujan. Jadi saya masih kering. Ada yang mau bertanya silakan. Oh, kalau nggak ada pulang lagi deh. Silakan kalau ada bapak yang mau langsung silakan. Yang langsung dulu, ada prioritas. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya atau ibu yang ingin bertanya melalui WA, boleh kirimkan di nomor 0813 600 600 61. Bagi para ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya melalui WA, boleh dikirimkan ke nomor 0813 600 661. Bagi yang nggak punya kuota, saya hidupkan hotspotnya, passwordnya saya mencirim. Nanti antum nanya nggak ada kuota, itu hotspotnya di situ ada, namanya Ali Nur dan passwordnya saya mencirim. Demikian. Baik, ditunggu juga melalui WA supaya tidak repot ngirim-ngirim pertanyaan melalui kertas. Baik, ada yang langsung ikhwah? Enggak ada? Ya, silakan. Ya. Apakah? Apakah berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah diampunkan seluruh dosa? Jawabannya tidak. Hanya dosa-dosa kecilan ini konsensusnya para ulama. Kenapa demikian? Karena untuk dosa besar itu hanya bisa dihapuskan oleh Allah dengan taubat nasuha. Seperti dia pernah mencuri, ya, kemudian dia tobat dengan cara, oh puasa Arafah aja ya, jadi udah hilang dosanya. Nggak bisa, ya. Dia harus tobat nasuhah. Di antara tobat nasuhah tadi, karena punya orang dia harus pulangkan. Jadi itu hanya untuk dosa-dosa kecil. Allahu alam. Ustadz, kalau ada hak orang diambil atau hutang di waktu dahulu, tetapi orangnya tidak diketahui lagi, bagaimana Ustadz untuk menyelesaikannya? Antum infakkan atas nama dia. Namun jika setelah itu antum ketemu orangnya, kasihkan. Jangan mengatakan, oh tuh, aduh Pak, terlambat Bapak. Nggak bisa begitu. Kenapa terlambat? Saya kan punya utang kan Bapak kan? Berapa? 2 juta. Iya ya. Mana utangnya? Sudah saya infakkan atas nama Bapak. Gitu. Nggak bisa. Ya, itu sebagai antisipasi saja kalau tidak ketemu. Kecuali kalau dikatakan, udah nggak apa-apa.
Udah itu anggap infak saya, oke, nggak masalah. Itu cara yang paling mudah, ikhwah. Insya Allah banyak juga yang masuk. Amalan bid'ah yang sering di-share di awal bulan Dzulhijjah. Enggak tahu saya apa amalan yang di-share di awal bulan Dzulhijjah. Saya enggak pernah pula belajar yang bid'ah itu. Enggak tahu saya. Di antaranya yang terkenal itu puasa di tanggal 8 itu. Itu dikarenakan hadisnya dhaif. Kalau mengkhususkan iktikaf di 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, boleh nggak iktikaf? Boleh. Karena kan iktikaf itu berdiam di masjid. Itu dia, berdiam di masjid. Iktikaf itu boleh selain Ramadan, boleh, kemudian tidak harus 10 hari, bisa 3 hari. Dan iktikaf itu sudah ada sebelum Islam, itu sudah ada iktikaf. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya pernah bernazar mau iktikaf di Haram 3 hari. Apakah saya harus lakukan? Ya, aufi bin nadrik, laksanakan nadarmu. Tapi boleh iktikaf di masjid. Karena iktikaf itu artinya dia berdiam di masjid, kemudian ya tentunya dia di situ beribadah. Allahu a'lam bishawab. Karena iktikaf secara umum itu tidak harus di tanggal 10 hari di bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW pernah suatu hari ketika dia mau iktikaf, salah seorang istri beliau kepingin ikut iktikaf juga. Akhirnya beliau buat tenda dan istri beliau juga buat tenda. Melihat istri-istri yang lain, ini tenda siapa? Istri Rasulullah ini buat tenda. Kami juga lah. Ini istimewanya kalau punya istri lebih daripada satu itu. Ya kan? Dia fastabiqul khairat begitu dia, insyaallah. Ya, ini kabar gembira untuk suami yang punya lebih daripada istri satu. Jadi akhirnya istri beliau semua ikut iktikaf, buat tenda semua di Masjid Nabawi. Kan penuh Masjid Nabawi. Loh, ini tenda siapa nih banyak kali? Ya Rasulullah, itu tenda istri Anda semua. Apakah Rasulullah bongkar semua? Aku nggak jadi iktikaf. Itu risiko punya istri lebih daripada satu. Ya. Jadi bagaimana? Beliau akhirnya mengganti iktikafnya di bulan Syawal. Ya, mengganti iktikafnya di bulan Syawal, berarti kan dibolehkan. Kalau ada perbedaan kapan kita mulai puasa dan apa hari Sabtu atau boleh tadi puasa? Ikhwah, ikuti saja pengumuman pemerintah ya. Kapan tanggalnya? Biasanya pemerintah ada nggak ngumumkan tanggal satunya? Nggak ada. Ada. Oh, ada khilafiyah. Antum enggak? Ini ada. Ada lagi? Ada kan? Biasanya ada. Tunggu saja ikhwah. Terus ikut yang mana kalau perbedaan? Ya ikut yang pemerintah. Ikut yang pemerintah. Jadi antum nggak ribut kali. Nggak ribut dan nggak ribet. Apa benar berhaji yang pertama kali bagi seorang wanita boleh walaupun tanpa mahram? Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya untuk safar wajib dibolehkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Aman, bersama orang-orang soleh dan lain-lainnya. Demikian ikhwah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Namun kalau mazhab Hambali mengatakan tidak. Kalau Syekh Abdurrahman Sa'di mengatakan apabila ada seorang wanita yang dia mau haji, semua sudah siap, finansial sudah siap, biaya untuk orang yang ditinggalkan sudah siap. Yang nggak siap cuma satu, nggak ada mahramnya. Apa kata beliau? Berarti dia belum memenuhi syarat. Dia masih dianggap orang yang belum sanggup pergi haji. Demikian. Kita dilarang berbuat dosa di bulan-bulan haram. Apakah jika kita melakukan dosa di bulan tersebut atas kehendak Allah atau tabiat jiwa kita yang buruk? Ikhwah, Allah kan katakan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah memberi mereka jalan, imma syakira wa imma kafura. Imma mereka jadi orang bersyukur atau yang kufur. Jadi ketika kita melakukan satu maksiat, itu pilihan kita, ikhwah. Ya, itu pilihan kita.
Ustadz mau tanya, batas kemampuan untuk wajib berkurban itu ukurannya seperti apa? Ikhwah, dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini sebenarnya kita tinggal tepuk dada tanya iman. Ya, kenapa ikhwah rahimanallah wa iyyakum? Karena masalah sanggup dan tidak sanggup itu terkait dengan kita. Karena kalau dikatakan miskin, miskin itu apa ikhwah? Mereka yang tidak memiliki persediaan makanan pokok yang cukup untuk hari itu. Itulah yang dikatakan orang miskin. Misalnya antum nih makan siang, untuk malam nggak ada lagi makanannya. Persediaan habis, beras tak ada. Itulah dikatakan orang miskin. Tapi kalau masih punya beras untuk seminggu ke depan, belum miskin namanya. Itu ikhwah. Jadi kalau dia punya persediaan makanan pokok hari itu dan sisanya dia bisa menyembelih hewan, maka mampulah dia namanya. Begitu. Jadi yang mampu itu bukan harus dia sudah punya sepeda motor, sudah punya rumah walaupun masih di Perumnas Mandala, ya kan? Dia enggak begitu ikhwah. Kemampuan itu artinya kebutuhan pokok dia penuhi. Dia sudah memenuhi kebutuhan keluarganya yaitu tempat tinggal walaupun ngontrak. Gak harus punya. Demikian. Sama dengan haji ikhwah. Haji itu yang dikatakan sanggup haji adalah setelah dia keluarkan kebutuhan pokoknya, kemudian dia mendaftarkan haji bisa, sudah wajiblah dia. Kan banyak orang yang mau haji, saya belum punya rumah Ustadz, saya belum punya kendaraan. Loh, kapan hajinya? Apalagi sekarang ikhwah, antum terlambat sebulan, mundur hajinya antum bisa 2 tahun. Sekarang ini lebih riskan lagi. Antum jangan nanti-nanti. Ya. Jangan nanti. Kalau umroh kapan-kapan bisa. Tapi kalau haji ini, rumah kapan-kapan bisa. Kalau haji, antum punya duit langsung bisa pergi haji. Enggak, 40 tahun duluan baru antum bisa pergi haji. 10 tahun sekarang. Saya pun heran juga, Masya Allah, Alhamdulillah sudah pergi. Kalau enggak, ya Allah, puyeng juga itu kan. Haji furoda 250 juta. Haji plus 150 juta. Itu pun nunggu 6 tahun. Ya semoga terjadi perubahan kebijakan pemerintah Saudi kembali sebagaimana semula. Yang kita jatahnya ditetapkan semenjak kakek Salman pergi ke Bali kemarin itu. Ya, kan ditambah tuh kuota sampai 200.000. Ini mungkin karena baru-baru pandemi disusutkan lagi sampai setengah. Demikian. Yang tadinya 18 tahun tiba-tiba sudah 40 tahun. Demikian. Ada seorang ikhwan saya kasih tahu begitu, diceknya langsung ke Departemen Agama. KUA ya, Kantor Urusan Agama. Ya, insyaallah Bapak pergi tahun 2050 sekian katanya. Masih hidup enggak itu? Begitulah ikhwah. Ya, yang penting daftar aja dulu, masalah sampai apa enggak itu usianya itu urusan Allah. Yang penting kita sudah dapat pahalanya, niatnya. Apakah menyentuh dubur dan kemaluan membatalkan wudu? Menyentuh dubur dan kemaluan. Ikhwah, di sini ada khilafiyah di kalangan para ulama. Karena memang ada 2 hadis. Satu hadis menyatakan ketika seorang sahabat bertanya tentang apakah wudu batal ketika menyentuh kemaluan, apa katanya? Innama hiya bid'atum minka. Itu kan hanya anggota badanmu yang lain, seperti yang lain. Sama seperti kamu menyentuh hidung, menyentuh telinga. Sama kamu menyentuh kemaluanmu juga itu enggak membatalkan wudu. Seperti kamu menyentuh sikumu kan enggak batalkan wudu. Nah, pendapat kedua mengatakan dengan hadis man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Dalam lafaz yang lain man massa farjahu. Barang siapa yang menyentuh farjnya. Farj itu ikhwah sesuatu yang berongga. Biasanya kalau farj ini untuk istilah untuk kemaluan wanita. Tapi secara umum dubur juga termasuk faraj. Sesuatu yang berongga dia ada lubangnya. Demikian. Berarti ya dubur termasuk dalam masalah ini, dalam masalah khilafiyah ini. Ya. Dua-dua hadis sahih. Makanya para ulama mengkompromikan 2 hadis ini dengan cara bagaimana? Adapun sekedar pegang
ada gatal, garuk misalnya, atau dia kena tungau misalnya, ya kan? Garuk, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dia menyentuh dengan syahwat, maka batallah wudunya. Demikian ikhwah. Tetapi ambillah yang lebih apa namanya? Lebih berhati-hati. Nggak usah dipegang-pegang kalau nggak perlu. Ya, kalau nggak perlu nggak usah dipegang-pegang. Ngapain dipegang-pegang terus? Nggak lari dia. Ya, yang perlu-perlu aja. Ketika perlu dipegang. Ya, yang nggak perlu nggak usah pegang-pegang, nggak usah tengok-tengok. Jangan khawatirlah, lepas. Demikian ikhwah. Baik ikhwah, itu aja ya kajiannya. Semoga bermanfaat. Banyak lagi di sini. Masya Allah di sini banyak sekali masuknya. Apa ini yang nggak punya kuota itu? Tapi ikhwah, afwan, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa hafal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.